Dusze moja, dusze. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa, amin. Shalom Aleichem Semansia. Selamat berjumpa kembali saudara dengan saya Archimandrit Romo Daniel Piantoro, pendiri dan Ketua Umum dari Gereja Ortodoks Indonesia. Kita akan melanjutkan pelajaran kita dari Injil Matius. Sekarang kita sudah sampai kepada Matius pasal 5. Kita baca ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-20. Sebenarnya dari ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-48 itu berbicara mengenai hubungan antara ajaran Yesus dengan hukum Taurat. Landasan dari ajaran Yesus itu sudah kita bahas di dalam Matius pasal yang kelima, dari sabda bahagia, dari akhirnya menyatakan Kristus mengatakan orang yang percaya kepadanya sebagai garam dan terang. Dan sekarang pertanyaannya, kalau begitu hukum Taurat gimana? Jadi situ Yesus mengajarkan demikian di dalam Matius pasal 5 ayat 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu, atau dalam bahasa aslinya, jika kebenaranmu atau tindakan kebenaranmu, ya, karena dalam Alkitab tidak ada kata agama itu, ya. Ini hanya dalam konteks ini saja disebut sebagai keagamaan, karena Allah memang tidak memberikan agama, tetapi Allah memberikan hukum untuk dijalani dan kebenaran keselamatan yang digenapi di dalam Yesus, ya. Kalau tidak lebih besar daripada hidup keagamaan orang ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Demikianlah bunyi ayat yang kita pelajari hari ini. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab atau kitab para nabi. Yesus datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Kedatangannya pun adalah karena hukum Taurat. Yang diajarkan pun adalah landasannya sudah ada dalam hukum Taurat. Nah, dalam ayat-ayat yang demikian ini ada dua ekstrim. Ada orang mengatakan, sekarang sudah hukum Taurat tidak berlaku lagi. Sudah semua digenapi dalam Yesus. Itu ayat yang digunakan ada dalam Efesus pasal 2 ayat 15 yang begini. Ya. Efesus pasal 2 ayat 15 kita baca begini. Untuk mereka yang mempunyai posisi yang demikian. Di dalam Efesus pasal 52 ayat yang ke-15 dikatakan begini. Karena dia, mulai ayat 14 ya. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak, maksudnya Yahudi dan non-Yahudi, dan yang telah merubuhkan tembok-tembok pemisah, yaitu perseteruan,
Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dari ayat ini ada kelompok yang mengatakan kita tidak perlu lagi perjanjian lama. Kita sama sekali tidak perlu lagi Taurat. Itu sudah tidak dilakukan, itu sudah dibuang. Sehingga demikian kalau ada orang mengutip perjanjian lama, itu kan perjanjian lama, kan? Tapi lalu ada kelompok yang lain yang bereaksinya berbeda. Nah, kita masih hukum Taurat itu kekal, masih berlaku sampai sekarang. Maka kita harus mengikuti Taurat sampai detail seperti orang Yahudi. Ada yang demikian. Nah, dari dua kelompok ekstrem ini, mari kita pelajari sebenarnya apa sih yang dikatakan Yesus. Yesus sama sekali tidak pernah menunjukkan detail secara legalistik mengenai hukum Taurat yang harus dijalankan. Dan juga yang dikatakan Yesus di sini adalah, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Apa yang ditiadakan di sini? Hukum-hukumnya yang di dalam penghitungan para nabi ada 315 atau 13 misfot katanya. Misfot itu hukum-hukum yang dikumpulkan menjadi satu rangkaian ketentuan-ketentuan. Dan ada orang Kristen yang mengikuti cara itu, mengikuti apa yang diajarkan oleh para rabi. Ya, seperti yang ada di dalam kitab Talmud. Ya, karena katanya Yesus tidak meniadakan Taurat dan kitab para nabi. Namun kalau kita baca, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Masalahnya kata sama menggenapi ini. Menggenapi ini artinya menjalankan secara legalistik hukum yang bersifat legal. Atau menggenapi ini artinya sesuatu yang tadinya bersifat janji, sesuatu yang tadinya bersifat bayang-bayang, lalu sekarang dibuat jadi realita. Dan kalau kita lihat dari yang dilakukan Yesus selama hidup, yang kedua itulah yang dimaksud. Yesuslah yang menggenapi seluruh janji-janji di dalam Taurat. Apa saja itu? Contohnya, di dalam Taurat yang selalu menampakkan diri kepada manusia, itu adalah yang disebut malak Yahweh atau malaikat Tuhan. Yang tak lain itu adalah penampakan Kristus sebelum jadi manusia. Nampak, hilang, jadi belum permanen. Maka ketika firman itu jadi manusia, berarti itu sudah digenapi, tidak nampak hilang lagi. Dalam Yesus itulah semua penampakan-penampakan dalam perjanjian lama itu sudah menjadi realita. Yang pertama. Yang kedua, inti daripada agama Israel itu adalah ibadah-ibadah di dalam Bait Allah. Dan ibadah-ibadah itu berhenti ketika pada tahun 70 Masehi Yerusalem digempur oleh Jenderal Titus, dan banyak orang Israel akhirnya, orang Yahudi waktu itu diboyong di dalam pembuangan sehingga kota Yerusalem hancur sama sekali. Dan saat itu tidak ada lagi persembahan-persembahan, tidak lagi Bait Allah, karena menurut ketetapan Ulangan pasal yang ke-11 kalau saya baca. Ulangan pasal yang ke-12. Korban-korban ibadah-ibadah Israel itu hanya boleh dilakukan di satu tempat yang ditunjuk oleh Allah, dan itulah Bait Allah. Jadi ketika Bait Allah itu sudah hancur, ketika
korban-korban tidak bisa dilaksanakan, imam-imam sudah tidak jelas jelunturungnya kemana, maka pada situ inti daripada keagamaan perjanjian lama itu sudah habis. Mengapa begitu? Karena itu sudah digenapi dalam Yesus. Artinya apa? Artinya bait Allah itu kalau kita lihat ya, di dalam Keluaran pasal yang ke-25 dikatakan begini, ya. Di dalam Keluaran pasal yang ke-25 dikatakan begini. (25 ayat 8). Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, maksudnya bait Allah ya, kemah suci, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Menurut segala apa yang kutunjukkan padamu sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh segala perabotannya, demikianlah harus kamu membuatnya. Jadi tujuan daripada didirikan kemah suci sebagai pusat peribadatan Israel dan pusat dari kehidupan bangsa Israel sebagai yang menjadi imamat yang rajani, dikatakan dalam Keluaran pasal 19 ayat 5 dan 6, itu adalah kemah suci itu. Dan tujuannya adalah dengan adanya kemah suci ini supaya Allah tinggal di tengah-tengah mereka. Maka dikatakan supaya mereka harus membuat tempat kudus bagiku supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Nah, juga dikatakan di dalam Keluaran pasal yang ke-29 ya. Keluaran pasal yang ke-29 ayatnya yang Keluaran pasal yang ke-30. Keluaran pasal 29 ayat 42 atau 43 sampai 46. Di sanalah aku akan bertemu dengan orang Israel dan tempat itu akan dikuduskan oleh kemuliaanku. Aku akan menguduskan kemah pertemuan dan mezbah itu. Jadi ini kemah pertemuan dan mezbah, tempat kurban dilaksanakan. Lalu Harun dan anak-anaknya akan kukuduskan supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Jadi ada pertemuan, ada mezbah, ada keimaman. Inilah 3 unsur inti di dalam kehidupan bangsa Israel sebagai bangsa yang dipilih Allah menjadi imamat yang rajani. Ayat 45, aku akan diam di tengah-tengah orang Israel dan aku akan menjadi Allah mereka. Maka mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, supaya aku diam di tengah-tengah mereka. Akulah Tuhan Allah mereka. Jadi tujuan daripada didirikannya kemah suci itu adalah tempat bersemayamnya Allah di tengah-tengah umatnya. Disitulah Allah hadir di tengah-tengah umatnya melalui kemah suci ini. Dan kemah suci ini akan dimuliakan dengan kemuliaan Allah. Dan itu kita lihat setelah kemah suci itu jadi, di dalam Keluaran pasal yang ke-40 kita baca demikian. Di dalam Keluaran pasal 40 ayat yang ke-33 sampai 8 lah. Didirikannya tiang-tiang pelataran sekeliling kemah suci dan mezbah itu, dan digantungkannya lah tirai pintu gerbang pelataran itu. Demikianlah diselesaikan Musa pekerjaan itu. Lalu awan itu menutupi kemah pertemuan, dan kemuliaan Tuhan, maksudnya sinar cahaya dari kehadiran Tuhan, itu memenuhi kemah suci, sehingga Musa tidak dapat memasuki kemah pertemuan. Sebab awan itu hinggap di atas kemah itu, dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Apabila awan itu naik dari kemah suci, berangkatlah orang Israel dari setiap tempat mereka berkemah.
Tetapi jika awan itu tidak naik, maka mereka pun tidak berangkat sampai hari awan itu naik. Sebab awan Tuhan itu ada di kemah suci pada siang hari, dan pada malam hari ada api di dalamnya, di depan mata seluruh umat Israel pada setiap tempat mereka berkemah. Nah, ini tujuannya kemah suci. Kehadiran kemuliaan Allah, kehadiran Allah di tengah-tengah bangsa Israel. Dan itulah sebabnya kalau Allah berbicara kepada Musa, berbicaranya adalah dari kemah suci, dari ruangan Maha Kudus, di antara tabut perjanjian. Coba kita baca di dalam Imamat, ayat yang pasal 1 ayat 1. Tuhan memanggil Musa dan berfirman padanya dari dalam kemah pertemuan. Jadi dari tabut perjanjian itulah Allah berbicara. Disitulah Allah bersemayam. Oleh karena itu, tempat ini di dalam bahasa Ibrani disebut Sakan, tempat bersemayam. Dan dari kata Sakan itulah menjadi kata Shekinah, yang akhirnya diterjemahkan sebagai tabernakel. Allah bertabernakel, bersekinah, sakan, tinggal di tengah-tengah umatnya di dalam bait Allah. Nah, kalau gitu, kenapa Allah mengizinkan bait Allah itu dihancurkan pada tahun 70 Masehi? Allah mengizinkan itu dihancurkan sebab sekarang bait Allah yang baru sudah datang. Dan itulah Kristus. Dan itulah tempat di mana Malak Yahweh yang selalu menampakkan diri pada para nabi dalam perjanjian lama itu masuk ke dalam baitnya, sebagaimana dinubuatkan dalam Maleaki pasal yang ketiga ayatnya yang ke-1. Demikian sabda Tuhan. Di dalam kitab Maleaki pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-1 dikatakan begini. Lihat, aku menyuruh utusanku. Maksudnya ini Yohanes Pembaptis ya. Ini nubuat tentang Yohanes Pembaptis karena itu dikutip dalam Matius 3 dan lain ya. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Jadi Yohanes Pembaptis mempersiapkan jalan di hadapan Tuhan. Dengan mendadak, Tuhan yang kamu cari. Nah, siapa yang Tuhan kami yang cari itu? Itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu. Berarti Tuhan yang dicari itu adalah malaikat perjanjian, yaitu adalah Malak Yahweh yang selalu menampakkan diri di dalam perjanjian lama. Dan itulah Kristus sebelum jadi manusia. Dan menurut Yeskiel, Malak Yahweh ini setelah dipersiapkan jalannya, atau akan dipersiapkan jalannya dengan datangnya sang bentara, sang perintis jalan, ia adalah Yohanes Pembaptis. Saat itulah dia masuk ke baitnya. Apa baitnya? Perutnya Bunda Maria, yang dari situ dia mengambil kemah tubuh manusia menjadi manusia Yesus Kristus. Berarti kalau begitu, Yesus Kristus menggenapi dalam arti menjadikan nyata yang tadinya hanya bayang-bayang, yang tadinya hanya penampakan-penampakan, sekarang menjadi nyata di dalam Yesus. Dan itulah sebabnya mengenai inkarnasi Firman menjadi manusia, dikatakan di dalam Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-14 demikian, saudara. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-14 dikatakan begini. Dikatakan demikian. Firman itu telah menjadi manusia. Geologos sarx egenetor. Dan diam di antara kita. Eskinosen and imin. Nah, dari kata eskinosen itu dari kata skino. Skino itu artinya kemah, yang dalam bahasa Ibrani-nya tempat tinggal, yaitu Sakan, yang daripadanya kata Shekinah.
Berarti di dalam manusia Yesus Kristus, firman atau malak Yahweh yang tadinya bersekinah di bait Allah, sekarang bersekinah, bertabernakel di dalam kemanusiaan Yesus Kristus. Berarti sekarang Allah berdiam diri di tengah-tengah bukan hanya bangsa Israel, di tengah-tengah manusia melalui tubuh kemanusiaan yang telah diambilnya dari Bunda Maria, dan tubuh kemuliaan Kristus itu menjadi bait Allah yang baru, menggenapi, ini artinya menggenapi bait Allah yang lama. Dan itulah sebabnya Yesus Kristus mengatakan di dalam Yohanes 2 ayatnya yang ke-19 sampai yang ke-22 katanya, jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikan kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Jadi tubuh inkarnasi Kristus itu penggenapan bait Allah yang dalam perjanjian lama. Oleh karena itu, mengapa bait Allah perjanjian lama itu diizinkan untuk hancur? Kenapa? Karena bait Allah yang sesungguhnya, penggenapannya yang sesungguhnya sudah datang di dalam Yesus Kristus. Jadi kalau begitu, dari sisi ini Yesus tidak mengorakkan Taurat. Yesus tidak menghancurkan Taurat. Tetapi Yesus menggenapi Taurat dalam wujud yang sesungguhnya, bukan lagi berwujud simbol dalam bait Allah, tetapi dalam wujud simbol tubuh inkarnasinya. Maka kembali kita baca di dalam Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan eskinosen animin, bertabernakel di tengah-tengah kita. Dan kita, sebenarnya bukan kita, sebab saya dan Anda tidak termasuk di sini. Maksudnya para rasul-rasulnya kami, ya. Dan kami, Yohanes dan yang lain, telah melihat kemuliaannya. Ingat, dalam perjanjian lama, kemuliaan Allah akan diam di dalam bait Allah itu, di dalam kemah suci itu. Dan di dalam tubuhnya Yesus, kemah suci yang sebenarnya, di mana Allah bersemayam di tengah-tengah manusia, para rasul itu melihat kemuliaan itu. Kita baca Matius 17 ayatnya yang ke-2 dan 3. Ya. Mulai ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-3. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes. Inilah kami itu. Ini dalam Injil Yohanes saya ngomongkan Yohanes. Kami di atas, ya, kami Yohanes bersama Petrus dan Yakobus. Ya. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Itulah kemuliaan itu. Dan Yohanes dan murid-murid melihat kemuliaan ini. Berarti kalau begitu sama seperti bait Allah dalam perjanjian lama yang berwujud gedung, yang berwujud kemah itu dipenuhi dengan kemuliaan ini. Tubuh kemanusiaan Yesus pun dipenuhi kemuliaan ini dan dilihat oleh 3 muridnya ini. Oleh karena itu Yohanes mengatakan, dan kami telah melihat kemuliaannya. Jadi Yesus tidak membuang hukum Taurat, tetapi menggenapi, menjadikan hukum Taurat itu menjadi nyata dalam wujud yang lebih mulia. Ya. Bahkan dikatakan dalam ayat ini, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan. Tidak ditiadakan, digenapi. Oleh karena itu kalau kita tidak mengerti latar belakang perjanjian lama, kita tidak banyak tahu tentang perjanjian baru. Akhirnya kita dapat menafsirkan secara keliru.
Itu satu. Dengan tidak adanya bait Allah, maka tidak ada juga korban-korban. Padahal dengan korban-korban itulah Allah membawa pendekatannya, rahmatnya, penebusannya kepada bangsa Israel. Oleh karena itu bangsa Israel dilarang makan darah. Karena darah itu khusus untuk dipersembahkan kepada Allah sebagai sarana penebusan. Coba kita baca dalam Imamat pasal yang ke-17. Di dalam Imamat pasal yang ke-17 kita baca demikian, saudara. Imamat pasal 17. Jadi kita harus tahu perjanjian lama dengan baik untuk dapat mengerti latar belakang perjanjian baru. Untuk dapat mengerti makna dari perjanjian baru sehingga kita tidak menafsirkan secara ngawur. Ada orang akhirnya karena tidak melihat ini antara pengenapan dan janji, antara janjinya adalah perjanjian lama, pengenapannya adalah Kristus. Melihat perjanjian lama maknanya tabernakel itu sebagai kacamata untuk melihat perjanjian baru, jadi keliru semua. Bukan ajaran perjanjian baru yang harus dilihat dari tabernakel yang harus dilihat dalam perjanjian baru, karena tabernakel itu bayang-bayang perjanjian Kristus itu adalah penggenapannya. Makanya dikatakan di dalam kembali lagi mengenai tadi sudah mengenai tabernakel selesai ya, bahwa itu digenapi di dalam inkarnasi Kristus. Kita baca juga mengenai korban-korban di dalam Imamat 17. Kita baca demikian. Imamat pasal yang ke-17. Ayatnya yang ke-10. Kita baca ayat yang ke-10. Ya. Setiap orang dari bangsa Israel dan dari orang asing yang tinggal di tengah-tengah mereka, artinya orang-orang non-Israel yang menggabung ke Israel. Jadi dari dulu nggak pernah itu ada murni Israel. Ada orang Mesir di situ, ada orang-orang Israel yang menggabung di situ. Ya. Setiap orang dari bangsa Israel dan dari orang asing yang tinggal di tengah-tengah mereka yang makan darah apapun juga, aku sendiri akan menentang dia dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Kenapa? Mengapa makan darah menjadi begitu mengerikan, harus dihukum oleh Allah? Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Dari sisi fisik ya, kalau orang kehabisan darah mati gitu kan. Jadi kehilangan nyawa, maka dikatakan nyawa makhluk ada di dalam darahnya itu. Karena kalau nggak ada darah, orang kehabisan darah ya mati gitu kan. Karena nyawa makhluk ada dalam darahnya, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu, pada Israel, di atas mezbah. Untuk apa? Untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu. Oleh karena itu, mengapa sih begitu? Begini loh, ya. Untuk jelasnya, kok darah bisa menjadi pendamaian itu gimana? Upah dosa adalah maut. Betul? Jadi setiap dosa apa saja, kalau dalam perjanjian baru, ini mautnya lebih bersifat rohani, kematian roh. Tapi dalam perjanjian lama, itu dilaksanakan secara fisik. Sehingga kalau ada orang berdosa, hukumnya kalau nggak dilempari batu, dibakar, macam-macam, dibunuh. Jadi upah dosa adalah maut dalam arti literal. Nah, Allah itu mempunyai dua sifat. Yang kelihatannya kalau dari kacamata manusia, sifat ini saling kontradiksi dalam diri Allah. Apa itu? Sifat kasih dan sifat adil. Sifat kasihnya Allah menuntut dosa sebesar gunung pun harus diampuni, itu kasih. Tapi kalau pengampunan tanpa ada syarat apa-apa, berarti Allah tidak konsisten. Adilnya di mana? Nggak bisa Allah hanya mengampuni begitu saja, hanya karena belas-belas kasihan. Lalu prinsip adilnya di mana? Nggak bisa. Kalau hanya menekankan pada kasih, sudah mengampuni, hanya mengampuni, nggak bisa. Ada orang mengatakan, kenapa sih harus ada korban? Kan Allah bisa mengampuni. Iya, Allah bisa mengampuni, tapi harus ada caranya. Sebab Allah tidak melanggar sifatnya sendiri, yaitu sifat adil. Sifat adil gimana? Sifat adil itu menghendaki
Dosa sekecil debu pun akan dikejar sampai ke lubang semut kalau itu tidak diselesaikan. Oleh karena itu, kasihnya menghendaki dosa sebesar gunung diampuni, keadilannya menghendaki dosa sekecil debu pun harus dihukum. Caranya gimana dua sifat yang bertentangan ini? Nah, caranya dengan kurban. Oleh karena itu dalam Perjanjian Lama kita baca dalam kitab Imamat ya. Dalam kitab Imamat pasalnya yang kedua. Kita baca kitab Imamat pasalnya pasal 1 lah. Ayat yang ketiga dan 4. Jikalau persembahannya merupakan kurban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan supaya Tuhan berkenan akan dia. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala kurban bakaran itu, sehingga baginya persembahan itu diperkenan untuk mengadakan pendamaian kepadanya. Kemudian haruslah ia menyembelih lembu di hadapan Tuhan. Dan anak-anak Harun, imam itu harus mempersembahkan darah lembu itu dan menyiramkannya pada sekeliling mezbah yang di depan pintu kemah pertemuan. Jadi kalau ada orang berdosa, orangnya datang ke bait Allah, ada imam di situ Harun sebagai imam besar dan anak-anaknya. Dia mengakui dosanya dan menumpangkan tangannya ke atas kepala lembu. Sehingga secara simbolik si lembu ini menanggung dosa yang orang-orang yang berdosa itu. Atau binatang ini menjadi wakil kehadiran dosa itu. Dan akhirnya binatang ini disembelih. Dengan demikian, dosa orang itu sudah dihukum di dalam kurban. Dan akhirnya dengan demikian orang ini karena dosanya sudah dihukum, berarti keadilan Allah sudah berjalan. Orang ini tidak usah dihukum lagi atas dosanya. Kemudian dengan demikian kasihnya Allah berjalan. Karena kasih mengampuni segala dosa. Keadilan menuntut segala dosa dihukum. Oleh karena itu ada korban. Keadilannya ya Allah diwakilkan dalam wujud korban tadi. Karena dengan orang itu mengakui dosanya di atas kepala binatang, maka seolah-olah dosanya ditimpakan pada binatang ini. Binatang ini menanggung dosa orang itu, dan binatang ini disembelih jadi korban, sehingga dosa orang itu sudah dihakimi. Sehingga dengan demikian keadilan Allah sudah digenapi, maka yang tinggal adalah kasihnya. Itulah sebabnya mengapa perlu korban. Tidak bisa, Allah bisa mengampuni siapa saja. Iya, tapi kalau hanya mengampuni saja, tetapi tidak membuat sesuatu untuk adil itu Allah yang tidak sempurna, sebab bertentangan dengan sifatnya sendiri, yaitu sifat adil dan sifat kasih. Demikianlah kalau begitu akhirnya korban-korbannya ada 7 korban dalam Perjanjian Lama. 5. Saudara bisa baca dari Imamat 1 sampai Imamat 7. Korban-korban itu menjelaskan aspek-aspek makna penebusan, dan korban-korban ini akhirnya digenapi oleh Yesus Kristus waktu disalibkan. Dan ada acara korban yang sangat penting yang merupakan sarana Allah mengampuni seluruh Israel, yaitu pada hari raya Yom Kippur, hari raya pendamaian yang tertulis dalam Imamat pasal 16. Dan Kristus menggenapi korban-korban itu semua pada waktu dia mati di kayu salib. Oleh karena itu dikatakan dalam Markus pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-45 demikian. Markus pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-45 dikatakan oleh kitab suci demikian. Kita baca Markus 10 ayat yang ke-45. Kitab suci mengatakan demikian. Karena Anak Manusia juga datang
bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi memberikan nyawanya artinya mati kan? Nah, kematian Kristus inilah menjadi tebusan bagi banyak orang, dan tebusan ini adalah bahasanya korban seperti yang kita baca di dalam kitab Imamat 17 tadi. Berarti matinya Kristus adalah menggenapi korban-korban itu. Itulah sebabnya Nabi Yohanes Pembaptis ketika pertama kali melihat Yesus di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-29, Yohanes 1 ayat yang ke-29 mengatakan demikian. Ya. Yohanes 1 ayat 29 dikatakan begini. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Mengapa anak domba Allah? Sebab anak domba itu salah satu dari korban. Berarti dari sini kita melihat Yohanes melihat Yesus sebagai korban. Korban apa? Menghapus dosa dunia. Gimana? Ya seperti korban itu bagaimana caranya menghapus dosa orang Israel? Dengan jalan menjadi wakil dosanya Israel dan akhirnya disembelih. Yesus pun begitu. Mewakili manusia. Menjadi korban. Kalau itu dari bahasanya korban. Tapi ada sisi lain. Korban Kristus memang menghapuskan dosa. Tapi dari sisi korban saja dulu ini kita lihat. Ya, kita juga lihat dalam 1 Korintus pasal yang ada korban lagi, yaitu korban Paskah. Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, menyeberangi lautan itu, sebelumnya bangsa Israel diperintahkan untuk menyembelih anak domba Paskah sebagai peringatan, karena waktu itu musibah terakhir yang akan diberikan oleh Allah kepada bangsa Mesir adalah semua anak sulung harus dibunuh, akan dimatikan oleh malaikat maut. Hanya mereka yang rumahnya diusar-usari pintunya dengan darah dari anak domba Paskah, makanya Yesus disebut anak domba. Kalau melihat darah ini, malaikat itu meninggalkan, melewati, dan kata melewati ini bahasa Ibraninya Pesach. Maka hari raya itu disebut hari raya Pesach, hari raya dilewati. Dilewati apa? Dilewati maut. Dari kata Pesach ini menjadi Paskah. Sebab Paskah itu bahasa Yunani berasal dari kata Paskein. Paskein itu artinya penderitaan. Jadi paskahnya Israel, pesanya Israel itu menjadi paskah perjanjian baru karena terjadinya melalui penderitaan Kristus di atas salib. Maka dari Paskah menjadi paskah. Ya, kita baca di dalam 1 Korintus pasal 5. Ya. Di dalam 1 Korintus pasal 5 ayatnya yang ke-7. Kita baca demikian. Buanglah ragi yang lama itu. Ini kita berbicara tentang makna daripada hari raya tanpa ragi, ya, roti tanpa ragi. Hanya dimaknakan secara rohani di sini. Ya. Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Oleh karena itu kita tidak merayakan Paskah Yahudi keluaran dari Mesir. Sebab yang disembelih bukan anak domba Paskah dalam arti kambing. Yang disembelih adalah domba Paskah yang adalah Kristus, yang menggenapi makna dari Paskah perjanjian lama ini menjadi Paskah perjanjian baru. Oleh karena itu dalam gereja Ortodoks dari zaman purba, hari raya yang terbesar adalah hari ini. Hari pengorbanan Kristus itu, yang didahului dengan puasa dan lain-lain, yang disebut puasa Caturdasa atau puasa Prapaskah selama 40 hari, ditambah lagi puasa masa kesengsaraan Yesus, mulai dari Sabtu Lazarus, Minggu Palem, Senin Kudus, Selasa Kudus, Rebo Kudus, Kamis Kudus, Jumat Agung. Itu saatnya anak domba Paskah itu disembelih. Dan Sabtu Kudus, dan berpuncak pada kebangkitan hari raya Paskah itu sendiri. Melalui penderitaan Kristus
kita dilewatkan dari hukuman dosa, kita dilewatkan dari hukuman neraka. Keselamatan telah terjadi dalam Yesus. Berarti kalau gitu Yesus memang tidak membuat agama baru atau meniadakan Taurat. Yesus menggenapi semua yang dalam Taurat tadi, termasuk bait Allahnya sudah digenapi dalam inkarnasinya. Korban-korbannya sudah digenapi dalam kematiannya di atas salib. Dan juga dikatakan di dalam Ibrani pasal 10, Ibrani pasal 10 ayat 1 dikatakan begini. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja. Itu loh maksudnya. Taurat itu bayangan, Yesus itu yang menggenapi. Itulah sebabnya Yesus tidak meniadakan Taurat, tapi menggenapi bayangan itu menjadi realita gitu kan. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama, yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, ini berbicara tentang korban hari raya pendamaian yang terdapat dalam Imamat 16, ya. Hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi. Berarti bahwa tetap adanya korban menunjukkan bahwa dosa tidak sempurna diampuni. Karena ada dosa lagi, korban lagi, ada dosa lagi, korban lagi. Berbeda dengan Kristus. Sekali dia mati dikorbankan untuk memberikan nyawanya bagi dosa banyak orang, dan selamanya adalah korban yang sama. Itu berarti korbannya Kristus korban yang sempurna. Oleh karena itu korbannya Kristus korban yang menyelamatkan. Maka dikatakan, sebab jika hal itu mungkin pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi. Sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selamanya. Tetapi justru oleh korban itu setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. Jadi Taurat hanya memperingatkan adanya dosa, tidak betul-betul menyelamatkan, menghapuskan dosa. Sebab korbannya harus diulang. Beda dengan Kristus. Sekali dia berkorban di atas salib, lalu korbannya itu dikekalkan. Karena apa? Setelah tubuhnya itu jadi korban, pada hari ketiga tubuh itu mati dan bangkit. Dan selamanya tubuh itu yang setelah korban itu tetap ada sampai sekarang. Itulah sebabnya kita tidak perlu korban-korban lagi, karena korbannya menjadi korban yang kekal. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Ayat yang ke-9. Dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Yang pertama ia hapuskan, maksudnya sistem korban Taurat, supaya menegakkan yang kedua, sistem korban dia di atas salib untuk ditegakkan sebagai sarana keselamatan. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Dengan demikian saudara, kalau kemah suci itu digenapi melalui inkarnasinya, maka korban-korban yang ada di perjanjian lama itu digenapi melalui penyalibannya sebagai korban bagi kita. Dan yang terakhir, kemah suci ada, korban ada. Kalau imam tidak ada, maka tidak bisa jalan. Makanya perlunya ada imam. Itulah sebabnya hukum Taurat itu keabsahan jalannya hanya mungkin kalau ada keimaman dan kalau ada bait Allah itu sendiri. Hukum di dalam perjanjian lama. Jadi kita tidak berbicara tentang agama Yahudinya para rabi. Kita berbicara tentang agamanya Nabi Musa yang berdasarnya Taurat itu sendiri, bukan yang ditafsirkan para rabi, tetapi yang dilihat dalam penggenapannya di dalam Yesus Kristus. Nah,
ketika keimaman Harun itu masih berjalan di zamannya Daud. Ternyata Allah mengatakan nanti ada keimaman yang lain yang bukan melalui jalurnya Daud. Kita baca di dalam Mazmur pasal yang ke-110. Mazmur pasal yang ke-110 ayatnya yang ke-4. Mazmur 110 ayatnya yang ke-4. Kita baca demikian. (110) ayatnya yang ke-4. Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Engkau, maksudnya di sini adalah Raja Mesias yang dijanjikan, adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Ya, ternyata ketika keimaman Harun masih ada nubuat. Nanti ada keimaman baru yang bukan menurut peraturan Harun, tetapi menurut peraturan Melkisedek. Dan itu dijelaskan di dalam kitab Ibrani ayatnya yang ke-5. 6 ayat 6, pasal 5 ayat 6, coba kita baca ya. Dalam Ibrani 5 ayat 6 kita baca begini. Di dalam kitab Ibrani pasal 5 ayat 6. 5 ayat 6. Kita baca demikian, saudara. Ibrani 5 ayat 6. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini, sebagaimana firman-Nya dalam satu mas lain, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek." Jadi sekarang ada keimaman baru yang nubuatnya dikatakan oleh Daud, tetapi pengenapannya digenapi oleh Yesus Kristus. Juga kita baca di dalam Ibrani pasal 6 ayat yang ke-20 ya. Mulai ayat 19. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Ya, ini tabir bait Allah, tapi ini tabir maksudnya surga itu sendiri, tempat bersemayamnya Allah, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Ketika Ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Jadi Kristus menggenapi nubuat tentang Melkisedek itu dengan jalan naik ke surga. Berarti kalau begitu, lahirnya itu menggenapi kemah suci, matinya dikuburnya di atas salib itu menggenapi korban-korban, bangkitnya dan naik ke surga menggenapi keimaman Harun, bukan sebagai kelanjutan imamat Harun, tetapi sebagai penggenapan imamat Harun, karena imamat Harun sudah musnah dengan dihancurkannya kota Yerusalem, bait Allah pada tahun 70 Masehi. Itulah sebabnya dikatakan di dalam Ibrani pasal 7 ya, ayat 11. Karena itu andai kata oleh imamat Lewi, ya imamatnya Harun itu ya, karena Harun adalah orang Lewi, dan orang Lewi memang dipilih di dalam Perjanjian Lama sebagai suku yang melayani bait Allah dengan segala aktivitasnya. Karena itu andai kata oleh imamat Lewi telah tercapai kesempurnaan, sebab karena imamat Lewi itu umat Israel telah menerima Taurat, apakah sebabnya
masih perlu seorang lain ditetapkan menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek, dan yang tentang dia tidak dikatakan menurut peraturan Harun. Keimaman Harun sudah musnah dengan hancurnya Bait Allah. Oleh karena itu dinubuatkan akan ada keimaman yang baru, yaitu keimaman Melkisedek yang bukan dasar dari Harun, ya. Sebab ayat 12, jikalau imamat berubah dari Harun ke Melkisedek, dengan sendirinya akan berubah pula hukum Taurat itu. Jadi kalau gitu, kalau kita berada di dalam keimaman Melkisedek melalui Yesus, kita tidak diikat untuk menjalankan secara legalistik peraturan-peraturan Taurat, tetapi kita tetap menjalankan Taurat melalui penggenapannya di dalam Yesus Kristus. Dengan demikian, dihancurkannya Bait Allah di Yerusalem tidak berarti apa-apa bagi kita, karena Bait Allah itu sudah digenapi dalam inkarnasi Yesus. Dengan demikian tidak dijalankannya korban-korban di dalam Bait Allah, karena Bait Allah tidak ada, tidak menjadi masalah, karena korban itu sudah digenapi dengan kematian dan penyaliban dan kematian serta penguburan Yesus Kristus. Dengan demikian tidak adanya imamat Harun tidak menjadi masalah bagi kita, karena ada imamat baru, yaitu imamat Melkisedek. Oleh karena itu kita menjalankan hukum Taurat, tetap menjalankan hukum Taurat dalam penggenapannya, bukan dalam bayang-bayangannya yang berwujud hukum-hukum tertulis perjanjian lama itu, bukan. Jadi Yesus memang tidak meniadakan hukum Taurat dan para nabi, dia menggenapi. Nah, inilah artinya menggenapi itu. Ya, terus sebab ia, ayat 13, ia dimaksudnya Yesus, yang dimaksud adalah Yesus. Yang dimaksudkan di sini termasuk suku lain. Dari suku ini tidak ada seorang pun yang pernah melayani di mezbah. Sebab telah diketahui semua orang bahwa Tuhan kita berasal dari suku Yehuda. Kristus berasal dari suku Yehuda. Kalau menurut hukum Taurat, tidak mungkin dia imam. Sebab imam itu menurut ketetapan Taurat haruslah dari suku Lewi. Padahal Yesus bersuku Yehuda. Maka dikatakan dalam ayat ini, sebab telah diketahui semua orang bahwa Tuhan kita berasal dari suku Yehuda, dan mengenai suku itu Musa tidak pernah mengatakan suatu apapun mengenai tentang imam-imam. Dan hal ini jauh lebih nyata lagi jikalau ditetapkan seorang imam lain menurut cara Melkisedek, yang menjadi imam bukan karena berdasarkan peraturan-peraturan manusia, tetapi berdasarkan hidup yang tidak binasa. Sebab tentang dia diberi kesaksian, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Jadi keimaman Yesus Kristus bukan berdasarkan peraturan manusia, sebab janji keimaman itu selama-lamanya. Kalau selama-lamanya tidak mungkin aturannya Harun. Kenapa? Karena setiap anak Harun itu ada batasan waktu hidupnya. Jadi imam tua mati, berarti habis keimamannya, ganti lagi keturunannya jadi imam tua mati, dan seterusnya, sehingga keimaman satu orang tidak bisa terjadi selama-lamanya. Padahal keimaman Melkisedek itu harus keimaman yang sifatnya selama-lamanya, tak pernah berhenti, tak pernah berganti, tak pernah dihancurkan oleh kematian. Oleh sebab itu keimamannya itu didasarkan pada hidup yang tidak dapat binasa. Logikanya gimana? Logikanya begini. Sudah saya jelaskan bahwa Kristus mati di atas salib sebagai penggenapan korban-korban. Kalau dalam perjanjian lama, korban-korban itu sudah disembelih, ditaruh di atas mezbah, dibakar.
Yesus pun demikian, dia sebagai korban, mezbahnya adalah kayu salib gunung Golgota itu. Api yang membakarnya adalah derita dan kesakitan yang dialaminya waktu di atas salib itu. Nah, kalau dalam Perjanjian Lama, korban itu setelah dibakar jadi abu, lalu dibuang keluar dari kota Yerusalem. Yesus setelah tubuhnya jadi korban, dia mati, tapi tidak hilang. Kalau Perjanjian Lama karena dibakar lalu dibuang, ya hilang. Tidak. Setelah mati pada hari ketiga dia bangkit, sehingga dengan demikian tubuhnya yang jadi korban itu menjadi kekal. Setelah bangkit tidak mati lagi. Kita baca dalam Roma pasal 6 ayatnya yang ke-9. Kita baca dalam Roma pasal 6 ayatnya yang ke-9. Demikian kata Alkitab. Di dalam Roma pasal 6 ayatnya yang ke-9 dikatakan begini. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Jadi sudah mati dia tidak mati lagi. Berarti korban itu jadi kekal. Oleh karena itu tidak perlu ada korban baru. Nah, sesudah korban ini jadi kekal, tubuh yang pernah jadi korban ini dibawa naik ke surga oleh Yesus, masuk ke belakang tabir yang adalah surga itu. Di dalam Perjanjian Lama yang membawa hasil korban adalah imam. Setelah korbannya disembelih, darahnya dibawa oleh imam masuk ke balik tabir, yaitu tabir Bait Allah, untuk bertemu Allah di atas kemah suci. Demikianlah Yesus membawa tubuhnya yang sudah dikorbankan itu naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah. Dengan demikian, dengan naik ke surganya itu, membawa tubuhnya yang sudah jadi korban itu, Yesus menjadi imam. Dan karena dia kekal tidak mati lagi, imamnya adalah imam selama-lamanya. Berarti kalau begitu Yesus menjadi imam bukan berdasarkan peraturan manusia, tetapi berdasarkan hidup yang tidak dapat binasa, yaitu hidup kebangkitan. Yang melalui itu dia membawa tubuh itu ke surga. Nah, dengan demikian kalau begitu bukan saja inkarnasinya menggenapi teofani, inkarnasinya menggenapi seluruh sistem Perjanjian Lama. Korban-korban itu, keimamannya, korbannya, Bait Allahnya digenapi di dalam Yesus Kristus. Demikian juga di dalam Perjanjian Lama banyak sekali nubuat-nubuat. Dan nubuat-nubuat itu satu persatu digenapi di dalam Yesus Kristus. Dengan demikian Yesus tidak meniadakan para nabi, sebab nubuat itu ada dalam kitab para nabi. Yesus menggenapi apa yang dinubuatkan menjadi realita. Itu loh artinya menggenapi itu. Menggenapi bukan berarti kita harus menjalankan satu persatu hukum misfot seperti para rabi di dalam kitab Talmud. Bukan. Menggenapi artinya menjadi nyata. Demikian juga mengenai sistem upacara-upacara atau sistem perayaan-perayaan. Itu juga digenapi oleh Yesus Kristus. Kita baca di dalam Kolose pasal 2 ayat 16. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman. Kita tidak lagi di dalam hukum seperti ini. Sebab keselamatan pada akhirnya bukan melalui Taurat. Keselamatan itu dilepaskan dari kematian, dilepaskan dari dosa, dilepaskan dari iblis. Itu bukan karena Taurat, tetapi karena kematian, penyaliban, penguburan, kebangkitan, dan kenaikan Yesus Kristus. Berarti aturan-aturan Taurat itu tidak ada pengkaitnya dengan keselamatan. Itu hanya persiapan untuk penggenapannya di dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu, di dalam Lukas 16 ayat 16 kita baca demikian. Lukas 16 ayat yang ke-16. Kita baca begini.
Lukas pasal 16 ayatnya 16, kitab suci mengatakan demikian. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan. Ya toh? Hukum Taurat dan para nabi berlaku sampai Yohanes Pembaptis dalam wujud misot-misot tadi, dalam wujud aturan-aturan legalistik tadi. Sejak saat itu kerajaan Allah, yaitu datangnya kerajaan Allah melalui pengorbanan inkarnasi, pengorbanan kenaikan Yesus ke surga, itu yang diberitakan. Makanya dikatakan, janganlah kamu beriabarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Ada hari raya tahunan, ada hari raya bulanan, ada hari raya mingguan. Kita diperintahkan untuk jangan sampai mau dihukum orang karena ini. Semuanya itu hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Jadi Kristus menggenapi semuanya, ini bukan meniadakan, ya menggenapi. Karena semua itu ada bayangan-bayangan, sekarang dijadikan nyata di dalam diri manusia Yesus Kristus. Itulah mengapa sebabnya dalam gereja Ortodoks kita tetap melihat ciri fisiknya seperti ibadah-ibadahnya, seperti ciri-ciri fisik perjanjian lama. Gerejanya, gereja Ortodoks itu selalu ada 3 ruang. Ruang pertama itu lambang perjanjian lama. Ruang kedua di mana umat berkumpul itu lambang perjanjian baru. Dan lalu ada ikonostasion seperti ini, ya. Itu ruang ketiga. Di situ di mana perjamuan kudus dilaksanakan, di situ diletakkannya roti dan anggur sebagai kehadiran tubuh dan darah Kristus yang merupakan penggenapan dari korban-korban. Korban-korban perjanjian lama itu digenapi oleh kematian Yesus di atas salib, tetapi kematian Yesus di atas salib itu dirayakan, dialami melalui perayaan perjamuan kudus di mana roti dan anggur itu menyatakan tubuh dan darah Kristus tadi. Oleh karena itu, dalam gereja Ortodoks hukumnya Musa tidak dihilangkan, hanya digenapi, masih dijalankan. Kita masih punya bait Allah, kita masih korban-korban, hanya korbannya bukan korban binatang. Sebab keimamannya bukan keimaman Harun, tapi keimaman Melkisedek. Dan waktu Melkisedek jadi imam, korban yang dibawa bukan binatang. Korban yang dibawa adalah roti dan anggur. Coba kita baca di dalam perjanjian lama, dalam kitab Kejadian. Kejadian pasalnya 14. Di dalam kitab Perjanjian 14 ayatnya yang ke-18. Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Makanya Yesus sebagai penggenapan dari janji tentang Melkisedek ini yang menjadi upacara inti di dalam penyatuan dengan Allah adalah roti dan anggur di dalam perjamuan kudus. Kurban-kurban itu digenapi di sana. Jadi betul-betul gereja Ortodoks itu dari awal merupakan penggenapan daripada apa yang ada dalam perjanjian lama. Jadi agama Yahudi rabbinik yang itu ajarannya berasal dari kaum Farisi tidak lebih tua daripada gereja Ortodoks, karena munculnya Yahudi rabbinik yang sekarang menjadi Yahudi sekarang itu bersamaan pada abad pertama. Dan itu bukan agama perjanjian lama, karena ini perjanjian lama adalah adanya bait Allah, adanya imam, dan adanya kurban. Agama Yahudi yang sekarang tidak punya semua itu. Ortodoks masih punya. Ada bait Allah, Kristus sebagai tubuh Kristus. Ada imamnya, Kristus sebagai imam. Kurbannya masih ada yang dialami dalam perjanjian kudus. Jadi gereja Ortodoks memang tidak mengikuti Taurat secara legalistik, tetapi tetap tidak meniadakan Taurat. Dengan isinya adalah isi Kristus, sebab intinya adalah Kristus. Semua tadi bayang-bayang, isinya Kristus. Oleh karena itu dalam perjanjian lama juga ada perayaan-perayaan, ya.
perayaan-perayaan yang berkisar dalam sejarahnya orang Israel. Paskah, roti tidak beragi, Pentakosta, semuanya ini berkisar sejarah di dalam sejarah Israel. Karena sekarang Israel itu digenapi dalam Yesus, maka sekarang yang menjadi perayaannya adalah peristiwa sejarah dalam hidupnya Yesus. Kalau Paskahnya Israel itu adalah peringatan keluarnya bangsa Israel dari Mesir, Paskahnya dalam iman ortodoks sampai sekarang itu diperingati yang saya katakan tadi sebagai pelepasan kita dari iblis, dosa dan maut. Demikian juga Pentakosta. Pentakosta tetap dirayakan sesudah Paskah sebagai penggenapan Pentakosta, karena dari Pentakostanya perjanjian lama dalam agama Yahudi yang tadinya adalah hari menuai, itu dianggap sebagai hari raya turunnya kitab Taurat. Padahal kita tidak lagi hidup di dalam hukum Taurat, tetapi hidup di dalam Roh Kudus, maka turunnya Taurat itu digenapi dengan turunnya Roh Kudus pada hari Pentakosta dalam Kisah Rasul pasal 2. Demikian juga ibadah-ibadah yang lain. Itu tetap dilaksanakan bentuk kerangka luarnya, tapi isinya adalah isi kristologis. Maka Gereja Ortodoks konsisten dengan ajaran Yesus ini. Gereja Ortodoks dan sebagaimana Yesus tidak meniadakan Taurat dan para nabi, tapi mengenapi. Gereja Ortodoks juga begitu. Kerangka-kerangkanya tetap aturan yang dari Allah yang ada dalam Taurat, karena Taurat tidak dibinasakan, tetapi isinya bukan lagi Taurat, tetapi kasih anugerah di dalam Yesus Kristus, sehingga semuanya itu dijalankan dengan Kristus sebagai pusatnya. Nah, itulah sebabnya dikatakan di dalam Yohanes pasal 1. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-18 dikatakan begini, saudara. Ayat 17. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Atau kita baca ayat 16. Karena dari kepenuhannya apa? Kepenuhannya sebagai yang ilahi. Segala kepenuhan ilahi ada dalam Kristus. Kita baca dalam Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-19. Kita baca demikian, ya. Ayat yang ke-9. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Dalam Yesus ada kepenuhan kealahan. Dari kepenuhannya ini, karena dia itu ilahi yang menjadi manusia, katakan, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia. Apa kasih karunia ini? Energi ilahi yang menyelamatkan kasih karunia. Dan Kristus bisa memberikan itu karena dia yang ilahi. Menerima kasih karunia bahasa aslinya charis anti charitos. Karunia sebagai ganti kasih karunia. Anti charitos itu sebagai ganti dari. Charitos itu anti charitos, karunia apa yang digantikan? Karunianya hukum Taurat. Itu juga karunia, karena melalui hukum Taurat kita mengerti tentang Allah, tetapi dikatakan di dalam ayat-ayat lain itu tidak sempurna, tidak dapat menyelamatkan, maka digantikan dengan datangnya karunia yang baru. Maka dikatakan dalam ayat ini, karena dari kepenuhannya sebagai yang ilahi tadi, kita semua telah menerima charis anti charitos. Kasih karunia demi kasih karunia, sebenarnya kasih karunia sebagai ganti dari kasih karunia. Karena Taurat itu juga bayu ilahi, juga kasih karunia, hanya tidak lengkap, itu bayang-bayang. Maka Kristus yang menggenapinya menggantikan kasih karunia ini yang menyelamatkan secara sempurna. Itulah sebabnya ayat 17 mengatakan, sebab hukum Taurat, maksudnya kasih karunia yang digantikan tadi,
diberikan oleh Musa. Tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Jadi antara Injil dan Taurat itu tidak saling bertentangan, tapi sebagai bayang-bayang yang digenapi, kita tidak dapat mengerti makna perjanjian baru secara baik dan secara dalam kalau kita tidak mengerti perjanjian lama, dan kita tidak akan mengerti tujuan perjanjian lama diberikan kalau kita tidak melihatnya dari kacamata perjanjian baru, dari kacamata Yesus, sehingga terjadi kekeliruan-kekeliruan. Orang Kristen ikut merayakan Hari Raya Pondok Daun. Padahal Hari Raya Pondok Daun itu dalam gereja purba yang tetap diperasakan oleh gereja ortodoks itu adalah digenapi dalam Hari Raya Minggu Palem. Kita bawa palem-palem ke gereja. Ngapain kita merayakan upacara agama lain? Agama Yahudi itu agama lain yang sudah digenapi di dalam Yesus Kristus. Kita ikut merayakan Paskahnya Yahudi. Paskahnya orang Kristen itu bukan itu. Paskahnya sudah digenapi ketika Yesus bangkit. Dan itu dirayakan pada Hari Raya Paskah. Kita punya upacaranya sendiri, bukan mengikuti agama Yahudi dan seterusnya. Makanya sesuai dengan yang dikatakan Yesus dalam Matius tadi, ya, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku bukan datang untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Ini loh artinya menggenapi itu. Menggenapi itu bukan berarti mengulang kembali menjalankan seperti yang dilakukan orang Israel, bukan. Menggenapinya itu artinya di dalam Yesus itu menjadi realita daripada bayang-bayang yang ada. Saya baca kembali dari Kolose 2 ayat yang ke-16 tadi. Kita baca Kolose pasal 2 ayat 16. Demikian. Kolose 2 ayat 16. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minum atau mengenai hari raya, bulan baru ataupun hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Kristus yang menjadi fondasi. Hukum Taurat itu sudah genap di dalam Yesus. Jadi kalau kita mengikuti Yesus, menyatu dengan Yesus, kita sudah menggenapi hukum Taurat itu. Upacara-upacaranya, hukum-hukumnya, miswat-miswatnya itu sudah digenapi dalam Yesus, dan itu terlihat dalam khotbah di bukit yang intinya merupakan pengembangan batin kebajikan sampai akhirnya melihat Allah. Hukum tidak membawa kita kepada melihat Allah, hanya kasih karunia, hidup pembersihan batin dari dosa. Itu akan membawa kita untuk melihat kemuliaan Allah. Kita lanjutkan. Ya. Nah inilah artinya yang banyak ayat yang banyak salah mengerti oleh orang. Yang ekstrem kanan mengatakan harus mengikuti Taurat secara detail. Yang ekstrem kiri mengatakan Taurat sudah tidak berlaku lagi. Nah kalau begitu Matius Efesus 8:2 tadi gimana maknanya ya? Efesus 2 ayat yang ke-14-15 tadi ya. Yang akhirnya digunakan oleh orang-orang yang anti sama sekali pada perjanjian lama. Efesus 2 ayat yang ke-14-15. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak, yaitu Israel dan non-Israel, dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Artinya kalau kita ada dalam Yesus, orang Yahudi ataupun bukan Yahudi sudah bukan musuh lagi, menjadi bersaudara, tidak ada musuhnya. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat. Membatalkan bukan berarti membuang. Membatalkan bahwa Taurat itu bukan lagi sarana keselamatan. Keselamatan sekarang dalam Yesus, karena Yesuslah yang menggenapi Taurat itu. Itu artinya, ya. Sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Artinya kita tidak lagi hidup secara legalistik, tapi kita hidup dalam kasih karunia Kristus. Itu artinya untuk menciptakan keduanya. Siapa keduanya? Ya Yahudi dan non-Yahudi, menjadi satu manusia baru. Jadi kedua itu menjadi manusia baru dalam dirinya
Dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan itulah gereja menjadi satu tubuh. Itu artinya. Jadi bukan ini berarti kalau Taurat terus dibuang begitu saja. Wah, aku tidak perlu Taurat lagi. Kalau nggak ada Taurat, nggak ada Injil. Sebab Injil itu bertumbuh dari Taurat, dari janji-janji yang telah diberikan oleh Allah di dalam perjanjian lama. Kita lanjutkan. Di dalam Matius tadi. Ya. Matius pasal yang ke-5. Kita baca demikian. Matius 5. Karena ayat 18, karena aku berkata kepadamu sesungguhnya selama belum lenyap dan langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Berarti ada sesuatu yang akan terjadi akibat hukum Taurat. Itulah hukum nubuat-nubuatnya, bayangan-bayangannya. Itu harus terjadi sesuai yang dijanjikan, dan itu terjadinya dalam Yesus. Maka selama itu pula kita harus tahu Taurat. Tidak bisa dihilangkan satu iota pun. Iota itu huruf yang paling kecil di dalam bahasa Yunani. Jadi sampai iota pun tidak bisa hilang dalam hukum Taurat itu. Tidak bisa. Oleh karena itu orang Kristen tidak boleh mengatakan nanti perjanjian lama, saya tidak mau perjanjian lama. Anda keliru. Perjanjian lama juga firman Allah hanya melihatnya harus dari kacamata Kristus. Hanya melihatnya harus dari kacamata penggenapannya yang sudah sempurna di dalam Yesus Kristus. Makanya selanjutnya ayat 19. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Hati-hati. Kitab suci harus kita terima sepenuhnya. Jangan mau ini, tidak mau itu. Hanya mengerti cara membacanya. Yang genap menafsirkan yang bayang-bayang. Yang penuh menafsirkan yang masih belum sempurna. Harus gitu. Perjanjian baru harus menjadi kacamata untuk melihat perjanjian lama. Yesus Kristus harus menjadi fondasi dalam memahami perjanjian lama. Jangan keliru ya, jangan dibalik. Bukan tabernakel untuk menafsirkan perjanjian baru, terbalik itu. Kristus menafsirkan tabernakel, Kristus menafsirkan semua hukum perjanjian lama, Kristus menafsirkan nubuat-nubuat di dalam perjanjian lama. Terus selanjutnya, tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi dalam kerajaan surga. Perintah yang mana? Perintah bayang-bayang yang sudah digenapi dalam Yesus, dan perintah moral. Hukum Taurat itu mempunyai 4 segi. Perintah yang berwujud upacara-upacara, terutama upacara di dalam bait Allah yang semuanya sudah digenapi dalam Yesus, dan perayaan-perayaan yang juga semuanya digenapi dalam Yesus. Itu kita tidak dirayakan secara literal, tapi dirayakannya dalam penggenapannya di dalam Yesus Kristus. Lalu kedua adalah hukum yang bersifat pidana. Umpamanya dukun harus dibakar, itu tidak berlaku lagi untuk kita. Ya toh? Umpamanya anak yang melawan orang tuanya harus dilempari batu, itu sudah tidak berlaku lagi bagi kita. Hukum Taurat yang ini tidak berlaku. Ya. Ini hukum pidana dan hukum perdata tidak berlaku. Terus yang ketiga, hukum pidana, hukum perdana, hukum sosial yang berlaku pada waktu itu tidak berlaku untuk kita. Karena kita bukan Israel dan kita tidak di bawah keimaman Harun. Hukum-hukum itu ada kaitannya dengan keimaman Harun. Kita ada dalam keimaman Melkisedek, dan menurut Ibrani 7 ayat yang ke-12 tadi, kalau keimaman ganti, hukum Taurat pun ganti. Kita tidak bawa hukum itu. Lalu hukum apa? Ada hukum moral. Itu masih berlaku sampai kapanpun, karena moral ini bersifat universal.
Jangan membunuh, jangan menyembah berhala, jangan mencuri, jangan menginikan. Itu masih berlaku. Hanya harus dilihat dari kacamata hukum kasih. Itu. Jadi tidak bisa lalu kita tidak perlu lagi hukum-hukum itu kita masih perlu hukum karena hidup masih perlu aturan gitu loh. Hanya aturan ini bukan secara legalistik, tapi aturan ini sebagai cara hidup dalam tata hidup keselamatan, dalam tata hidup kasih karunia. Terus inilah artinya kalau kita mengikuti perintah hukum Taurat ini, yaitu hukum moral, karena yang lain sudah digenapi dalam Yesus. Terus ayat 20, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamamu, hidup kebenaranmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Gimana sih? Kok hidup kita ya hidup moralnya? Orang Farisi menjalankan perintah itu hanya secara legalistik. Terutama orang Farisi yang memusuhi Yesus waktu itu. Secara legalistik, akhirnya melakukan ini supaya dapat pahala, ini sulit sekali gitu loh. Tapi hatinya kalau kita baca di dalam Matius pasal 23, katanya penuh seperti tulang belulang, seperti kuburan yang dilabur putih, di dalamnya tulang belulang. Jadi Yesus tidak menganjurkan hidup secara legalistik, hati penuh kedengkian, hati penuh kebencian, hati penuh dengan kekotoran. Bukan itu. Yesus ingin kita masuk ke dalam inti yang dalam batin, sebagaimana fondasinya di dalam khotbah di bukit yang sudah kita pelajari selama ini. Itu artinya hidup keagamaan, hidup kebenaran melebihi orang Farisi. Bukan hanya bentuk luarnya saja supaya dilihat orang, tetapi perubahan batin. Itu maksudnya. Ya, makanya dikatakan dalam ayat ini, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih besar daripada hidup keagamaan orang-orang ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Mengapa? Loh, kalau secara luar kelihatannya saleh, hatinya masih penuh dengan kedengkian, berarti kita masih hidup di dalam kedagingan. Yesus mengendai supaya kita tidak hanya beragama di luar saja. Itu namanya munafik. Munafik itu dari kata bahasa Yunani hipokritikos. Hipo itu di bawah. Kritikos itu sesuatu yang kritis ya, kelihatan di luar, kalau dihakimi secara luar kelihatannya saleh, di belakangnya lain, itulah hipokritikos. Itulah munafik itu. Nah, kalau kita hidup seperti orang Farisi secara luar, wah rajin ke gereja pakai kerudung ini dan itu, tapi hati kita masih penuh dengan gosip, penuh dengan kemarahan, penuh dengan macam-macam, iri hati. Itulah hidup dalam daging. Berarti kita tidak lebih dari orang Farisi. Makanya tidak masuk kerajaan surga. Kenapa? Karena dikatakan dalam Efesus, orang ini belum mengalami pembaruan gitu. Karena hidupnya masih hidup dalam daging, bukan hidup dalam kasih karunia. Kasih karunia itulah hidup yang mengubahkan oleh energi ilahi yang diubahkan dari dalam. Coba kita baca dalam Galatia pasal yang kelima ya. Galatia pasal yang kelima ayatnya yang ke-19 sampai 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabuan, pesta pora, dan sebagainya. Nah, ini bisa dilakukan orang yang kelihatannya agamis maksud saya. Ini bisa dilakukan orang yang kelihatannya saleh secara luar karena dia hidup hanya dari legalisme saja. Pokoknya saya sudah menjalankan ini, pokoknya saya bisa dipuji orang, dilihat saya melakukan, tetapi hati kan yang tahu dia sendiri. Dan kalau hati kita masih isinya itu, maka dikatakan dalam Galatia ini, Galatia pasal 5 ayat yang 21,
Dikatakan begini, kalau hidup kita masih isinya itu hati kita, dikatakan ayat 21. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kuperingatkan buat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ini yang dimaksud Yesus. Kalau kita tidak melebihi cara hidup legalisme yang disimbolkan dengan cara hidup orang Farisi dan Saduki dan ahli Taurat tadi, kita hanya melihat legalisme saja, tetapi hatinya masih penuh dengan gejolak hawa nafsu, masih dengan kerumunan hawa nafsu, sebagaimana dikatakan dalam Galatia tadi, juga di Galatia tadi dikatakan Yesus, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Saudara, oleh karena marilah kita hidup secara hati-hati. Jangan Injil dibelok-belokkan untuk menyenangkan hati kita. Mari kita hidupi Injil itu di dalam batin yang dibersihkan oleh kasih karunia Allah. Di dalam hidup yang dipimpin oleh kasih karunia. Kasih karunia bukan berarti kita tidak berbuat apa-apa. Dalam ajaran ortodoks, kasih karunia itu artinya dari kata haris. Haris itu terkait dengan harisma. Karisma itu akibat dari haris, dan itu wujudnya adalah kuasa-kuasa. Berarti kalau itu haris itu kuasa yang bekerja. Hidup dari kasih karunia artinya hidup dari kuasa yang diberikan kepada kita oleh energi ilahi yang membentuk hidup baru dalam kita. Hidup dalam kasih karunia berarti hidup yang berkenan kepada Allah, hidup yang membawa kepada pengudusan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, dan kiranya kita diperkenankan oleh pertolongannya dan oleh kasih karunia-Nya untuk hidup sesuai dengan yang dikehendaki. Tuhan berkati semua, kita semua. Amin.